Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Foya-foya, tua kaya Bincang raya, ringan berfaedah. masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Ya, ini tadi kita bicara masalah orang yang jelas-jelas menyatakan keluar dari Islam, Ustaz. Nah, ini sedikit membahas tentang seorang muslim yang melakukan tindakan kekufuran. Semisal kayak contoh menyembah patung atau menyembah kuburan, kemudian meminta-minta kepada poster-poster tertentu dan seterusnya. Ini kan tindakan kekufuran. Nah, apakah pelakunya ini bisa langsung dihukumi kafir keluar dari Islam atau gimana penjelasan secara syariatnya, Ustaz? Ya, orang yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka berarti telah terjatuh di dalam kekufuran. Ya, terjatuh kepada kekufuran. Ya, karena ibadah itu hanya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, masjid-masjid itu adalah milik Allah. Jangan kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ketika ada seorang yang kemudian menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka secara umum berarti dia kafir. Secara umum ya. Kita berbicara tentang secara umum, maka dia adalah kafir, keluar dari agama Islam. Hanya untuk hukum individu orang, ya tentu ini memerlukan pengkajian, pengkajian. Ya, karena sebagian terkadang melakukan kekufuran itu bisa jadi ada udzur-udzur, mungkin karena terpaksa, mungkin karena jahil, bodoh, dia tidak mengerti, ya, sehingga kita tidak boleh gegabah dalam memvonis individu dengan kekafiran sampai betul-betul terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilang segala penghalangnya, ya, dan hilang segala penghalangnya. Karena untuk memvonis kafir dalam individu itu ada aturan-aturannya dalam agama Islam, tidak boleh gegabah. Nabi SAW mengatakan, man qala li akhihi ya kafir wa laysa fi ba'a ilai. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya dia kafir padahal tidak, maka akan kembali kepada dirinya. Maka tidak sembarangan orang, ya, tidak semua orang berhak mengkafirkan. Ya, orang yang berhak mengkafirkan itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Orang-orang yang memiliki ilmu, dia ngerti tentang syarat-syarat pengkafiran, apa penghalang-penghalangnya, ya, seperti itu. Adapun tentang masalah udzur bil jahal, ini masalah yang memang perselisihan di kalangan para ulama, ya. Apakah orang itu dikasih udzur dengan kejahilan atau tidak. Walhasil bahwa masalah udzur bil jahl ini memang masalah perselisihan yang harus kita hadapi dengan dengan lapang dada, ya, tidak boleh dijadikan sebagai ajang permusuhan, ya, sebagai ajang permusuhan. Saya lihat di media sosial, di FB terutama, banyak, ya, teman-teman itu saling menghujat, saling menuduh, ya, yang ini menuduh Murji'ah, yang ini menuduh Khawarij, hanya gara-gara masalah apakah berlaku udzur bil jahal atau tidak. Ya, padahal secara umum kadang kita ini sebenarnya sudah sepakat. Misalkan orang yang menyembah kepada atau beribadah kepada kuburan, ya, itu berarti kafir. Itu orang semua kita sepakat bahwasanya itu adalah suatu kekufuran, gitu ya. Tapi permasalahannya adalah praktek dari apakah itu sudah terpenuhi pada orang tersebut untuk dikafirkan. Itu yang menjadi yang menjadi permasalahan. Ya, sebagian terkadang mengatakan, wah, ini sudah nggak ada udzur nih. Berarti setiap orang yang terjatuh di dalam seperti menyembah kuburan misalkan, berarti sudah langsung kafir. Ya, langsung kafir. Sebagian, ya, mengatakan enggak, kita nggak boleh gegabah karena bisa jadi dia mungkin dia belum tahu, ya, belum tahu dalam masalah tersebut, ya, walaupun kita yakin bahwasanya orang yang beribadah kepada selain Allah SWT kafir gitu ya. Tapi bisa jadi orang tersebut jahil, nggak ngerti,
karena subhat-subhat sebagian kiai atau subhat-subhat sebagian dai. Nah, intinya pada dasarnya sebenarnya kita sepakat bahwa orang yang melakukan itu adalah kekufuran. Cuma ya, apakah ini bisa dipraktekkan pada individu orang atau tidak, itu yang terkadang menjadi perselisihan. Oleh karenanya harapan saya sih pribadi ya untuk teman-teman ya, jangan menjadikan permasalahan udzur bil jahal ini sebagai sebagai wala wal bara. Kalau kamu berpendapat adanya udzur bil jahal, kamu temanku. Kalau kamu tidak sependapat dengan saya, berarti kamu musuhku. Jangan ya. Ulama-ulama kita mereka berselisih pendapat dalam masalah udzur bil jahal ini. Syekh bin Baz ya mengatakan tidak ada udzur bil jahal, termasuk juga sekarang Syekh Shalih Al Fauzan ya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan ada udzur bil jahal. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya, dan sebagainya mengatakan ada udzur bil jahal. Tapi apakah mereka kemudian saling menghujat? Apakah mereka saling menyesatkan? Tidak. Jadi kita harus fahami permasalahan udzur bil jahal ini sebagai masalah perselisihan yang muktabar ya. Sebenarnya kita sepakat pada suatu permasalahan, hanya ada hal yang pada prakteknya ini yang kemudian menjadi permasalahan yang diperselisihkan. Ya, jadi intinya setiap orang yang kita katakan aja secara umum, setiap orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala kafir. Ya. Adapun penerapan kepada individu ya ini mungkin bisa menjadi perbedaan. Kalau yang mengatakan tidak ada udzur bil jahal ya berarti udah kafir berarti. Iya. Tapi kalau yang mengatakan tidak ada udzur bil jahal ya maka mereka lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Intinya seperti itu. Nah, Taib, syukran Ustaz, jazakallahu khair. Ada pertanyaan dari pemirsa? Taib, bagi yang menyimak secara live di YouTube bisa mengajukan pertanyaan baik dari tema yang kita bahas maupun yang di luar tema, bisa langsung ditulis di kolom live chat. Insya Allah nanti akan kami tanyakan kepada Ustadz. Ini satu pertanyaan Ustadz sebelum kita break sholat asar. Jadi ada yang bertanya tentang tema yang pertama tadi Ustadz, sholat Ustadz. Jadi dari saudara kita Muhammad Roshifi, sholat hukumnya wajib di masjid bagi kaum laki-laki. Apakah ketika menjalankan sholat jamaah di tempat ibadah di dalam kantor yang dikhususkan untuk tempat ibadah, apakah diperbolehkan? Dan sebenarnya apa definisi masjid secara arti di dalam Islam? Jadi mungkin sholat jamaahnya itu di tempat dalam kantor yang dikhususkan untuk tempat ibadah. Nah, ini apakah dianggap sholat jamaah atau bagaimana, Ustaz? Ya, sebenarnya pembahasannya berbeda ya. Kita tadi membahasnya adalah tentang masalah sholatnya. Ya. Kalau ini kan berarti yang ditanyakan adalah masalah sholat berjamaahnya. Sholat berjamaah. Nah, ini dua pembahasan yang berbeda. Ya. Kalau seorang itu sudah sholat misalkan di rumahnya, berarti dia tetap melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Adapun tentang masalah sholat berjamaah, ini masalah perselisihan dengan para ulama. Ada yang bilang wajib, bagi laki-laki. Ada yang bilang sunnah muakkad, tidak sampai kepada derajat wajib. Bagi yang mengatakan wajib, ya berarti dia berdosa, berdosa kalau seandainya dia sholatnya di rumah, tidak di masjid, berarti berdosa. Tapi bagi yang mengatakan sholatnya sunnah muakkad, ya berarti tidak berdosa kalau seandainya ada orang sholatnya di rumah. Yang penting kan dia sholat gitu. Taib. Yang jelas dia telah meninggalkan keutamaan-keutamaan sholat berjamaah dan manfaat-manfaat dari sholat berjamaah. Pendapat yang lebih kuat menurut ana pribadi adalah sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, fardhu ain. Di masjid ya, di masjid. Oleh karenanya hendaknya bagi kaum laki-laki untuk tidak meninggalkan sholat secara berjamaah. Terkait tentang sholat di mana di tempat ibadah dan definisi masjid. Masjid itu definisinya adalah tempat yang dipakai untuk sholat 5 waktu. Masya Allah. Kalau dipakai untuk sholat 5 waktu, dipakai umum, semua orang bisa memakai itu namanya masjid. Tempat untuk ibadah. Nah,
Kalau misalkan hanya sekali 2 kali saja atau pas ada acara saja, ya, itu berarti bukan masjid. Misalkan di apa ya, mungkin di kantor, hanya misalkan orang tertentu saja yang sholat, atau hanya pas lagi ada acara saja. Kadang di sebagian hotel kan kadang gitu ada satu ruangan itu pas Pakai lagi untuk sholat. acara saja. Kalau lagi nggak ada acara dia bukan, ini berarti bukan masjid namanya, bukan masjid. Jadi masjid itu adalah suatu tempat yang dipakai untuk sholat 5 waktu dan terbuka untuk umum, untuk umum, itu baru namanya masjid. Nah, ya, yang tadi ya itu di kantor tadi ya itu dipraktekkan pada ini. Kalau memang itu adalah dipakai untuk sholat 5 waktu dan terbuka untuk umum, ya itu berarti masuk kategori masjid. Kan ada juga mungkin di perusahaan tapi ada memang masjid khusus, tempatnya sehingga dipakai untuk semua karyawan bisa pakai seperti itu. Ya itu berarti hukum masjid. Tapi kalau misalkan ini di tempat kantornya dia sendiri, ya misalkan ya terus ya, dia cuma gelar sajadah, ya berarti itu bukan masjid karena hanya untuk dirinya sendiri gitu. Jadi intinya tergantung bentuknya bagaimana, tergantung bentuknya bagaimana. Kalau memang masuk dalam definisi masjid tadi yang terbuka, yang dipakai untuk sholat 5 waktu dan dipakai untuk umum, ya maka itu masuk masjid. Tapi kalau tidak, ya hanya sesekali saja, ya maka itu tidak masuk dalam kategori masjid. Jadi asahnya memang keluar untuk mencari masjid yang benar-benar masjid ya Ustaz ya? Ya. Kalau kasusnya seperti ini. Ya. Atau lebih bagus lagi kalau perusahaan itu memang tadi yaitu membuat masjid yang terbuka untuk umum. Ya. Terbuka untuk umum, ya itu berarti namanya masjid. Nanti namanya masjid. Di sebagian perusahaan, sebagian pabrik kan memang ada ada tempat memang ini untuk tempat ibadahnya lah misalkan, tempat ibadahnya. Nah itu kalau seperti itu itu masuk dalam kategori masjid. Ya. Yang saya maksud kadang-kadang ada satu ruangan hanya untuk dia sendiri saja, atau yang satu kantor itu saja. Ya itu bukan masuk masjid, bukan itu namanya masjid, karena tidak terbuka untuk umum dan tidak dipakai untuk sholat 5 waktu, hanya pas lagi ada acara saja. Ya itu maka tidak masuk dalam hukum masjid. Ya. Jazakallahu khair Ustaz. Demikian pemirsa sekalian berkaitan dengan tema yang kita bahas di tema yang kedua ini seputar murtad dalam Islam atau hukum murtad dalam Islam. Jadi tadi sudah dibahas dosa-dosa atau bahaya dan ancaman murtad dari Islam. Kemudian dibahas juga tadi tentang perilaku-perilaku kekufuran dan bagaimana hukum pelakunya. Dan insya Allah kita akan lanjut di tema yang ketiga, yang terakhir juga membahas berkaitan dengan tema yang seru berkaitan dengan meminta kepada langit. Nah ini juga sempat viral beberapa saat yang lalu di media sosial, bahwasanya ada statement yang kemudian menjadi viral diucapkan oleh mungkin public figure, meminta kepada langit. Dan nanti kita akan bahas setelah break sholat asar insya Allah. Jadi ini sudah masuk waktu asar, kita akan break sholat asar dan nanti setelah sholat asar bisa dilanjut kembali untuk kajian kita tentang tema yang ketiga. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.